Iriana ini kan berambisi untuk menaikkan anaknya, tapi apakah keluarga yang lain juga mendukung rencana ini? Kita juga ketemu ya, gue juga ketemu sama beberapa keluarganya Jokowi dan Iriana begitu kan. Nah, jadi seperti ada dua faksi lah di keluarganya ini. Ada yang setuju maupun ada yang tidak setuju. Nah, kita berbicara dulu yang setuju. Tadi kan kita sudah membedah betul kan, Iriana yang mengomandoi lah, istilah mengomandoi agar Gibran ini bisa mendapatkan langkah atau jalan menjadi cawapres. Iriana ini turunlah ke bawah, keluarga Iriana pun setuju. Tapi di satu sisi keluarganya Jokowi itu tidak setuju dengan langkah Gibran untuk menjadi cawapres. Kenapa hitung-hitungannya? Alangkah lebih elok, lebih bagus kalau Gibran itu menata karir politiknya. Gimana maksudnya? Dari wali kota naik dulu satu langkah menjadi gubernur. Dari gubernur nanti bisa entah itu menteri ataupun langsung ke calon wakil presiden atau calon presiden. Kenapa? Pertimbangannya adalah kalau misalkan langkah memaksakan seperti itu, langkah kuda atau langkah yang tadi gue nginjak dulu itu, Bro. itu akan menghancurkan atau menjelekkan apa saja yang sudah dibangun oleh Jokowi. Lebih ke kepantasan politik begitulah ya. Seperti itu. Jadi ibaratnya lu udah baik dari awal sampai katakanlah sebelum putusan MK. Lu yang bilang baik ya? Enggak, bukan gua, keluarganya. Nah, di situ dapat nilai lah karena kasus MK dan Gibran. Dan apakah sudah ada yang berbicara langsung kepada Jokowi untuk mengingatkan soal bahayanya atau betapa tidak pantasnya jika Gibran langsung melesat menjadi cawapres? Sudah ada yang mengingatkan ya, yang di omnya Jokowi yang berada di Yogyakarta. Omnya ini adalah adiknya dari ayah Jokowi kan. Mengingatkan kepada Jokowi, bahkan katanya ketemu di Istana Bogor kalau kami dapat info seperti itu. Ya mengingatkan seperti itu, tapi Jokowi lagi-lagi tetap pada stand-nya kan, supaya mendukung anaknya menjadi calon wakil presiden begitu Pak. Jadi Bu Iriana ini juga meminta dukungan kepada beberapa orang dekat yang di luar ring keluarga. Jadi ada cerita langsung dari beberapa keluarga dan ring dekat ya, bahwa Bu Iriana ini juga menemui senior pengusaha yang kita sebut saja ya, organisasinya HIPMI, untuk meminta dukungan terhadap majunya Gibran sebagai cawapres. Dan itu terjadi beberapa kali. Dan senior HIPMI itu juga teman dekatnya Bu Iriana ya, waktu di Solo, dan keluarga ini juga dekat dengan si senior HIPMI ini tadi gitu. Dan sekarang terbukti bahwa HIPMI secara organisasi ya, ketua HIPMI masuk di tim pemenangan Prabowo Gibran. Betul. Sebelumnya juga waktu di wali kota kan HIPMI bantu Gibran kan. Betul. Betul. Berlanjut lah. Betul. Dan ternyata ketua HIPMI juga ada hubungan keluarga juga. Ketua HIPMI Solo ya. Ketua HIPMI Solo itu ada hubungan keluarga dengan Bu Iriana dan Pak Jokowi karena karena ketua HIPMI ini dulu adalah keluarga lah ya, masih satu terah gitu dengan ini suami pertamanya dari Bu Idayati. Menikah dengan Anwar Usman, mantan ketua MK Konstitusi. Betul. Bekas ketua Mahkamah Konstitusi. Dan memang HIPMI di Solo ya itu memang mendukung langkah Gibran, sempat mendukung langkah Gibran sebagai Oke teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Salam NKRI harga mati. Pada kesempatan ini kami menyampaikan sebuah berita sesuai dengan cuplikan video yang sangat menarik ini. Tentu kita sudah ketahui bersama dan pahami terkait dengan politiknya keluarga Pak Jokowi, di mana selama ini banyak sorotan-sorotan publik atau yang membuat masyarakat menjadi gaduh, karena kita lihat selama ini Iriana dikenal sebagai sosok yang tenang dan jarang tampil memberikan komentar politik secara langsung. Namun di balik sikapnya yang kalem, banyak pihak menilai Iriana memiliki pengaruh kuat dalam lingkaran keluarga. Kemudian sorotan terhadap Iriana semakin kuat ketika publik mulai membahas perjalanan politik putranya.
Gibran, banyak yang menilai keberhasilan Gibran meniti karir politik tidak lepas dari dukungan keluarga, termasuk peran Iriana sebagai sosok ibu yang disebut sangat menjaga dan mendukung langkah anak-anaknya. Di mata pendukung, Iriana dianggap sebagai figur keluarga yang menjadi stabilitas dan keharmonisan di tengah tekanan politik nasional yang dinilai mampu menjadi penyeimbang dalam keluarga besar presiden. Kemudian namun di sisi lain kritik juga muncul dari berbagai masyarakat yang menyoroti besarnya pengaruh keluarga dalam dinamika politik nasional. Hal ini membuat nama Iriana kerap masuk dalam pembahasan publik, terutama saat isu politik keluarga presiden menguat. Kemudian terlepas dari berbagai pandangan yang ada, satu hal yang jelas, Iriana adalah sosok yang tidak bisa dilepaskan dari perjalanan politik keluarga Joko Widodo. Meski jarang berbicara di depan publik, kehadirannya tetap menjadi perhatian dan sorotan banyak pihak. Tentu hal ini teman-teman, ada beberapa tanggapan teman-teman di sini mencatat di sini, selama si Gibran jadi wakil presiden negara ini akan gaduh terus. Karena apa? Karena naiknya Gibran dengan cara yang tidak benar dengan merubah undang-undang Jokowi. Kok tidak kasihan sama anaknya yang dibully terus? Tentu teman-teman, masyarakat Republik Indonesia tentu ada alasan tertentu kenapa Gibran jadi pembahasan di publik, karena politik keluarganya bisa kita katakan dengan adanya ambisius dalam berpolitik. Disampaikan juga di sini teman-teman, kalau manusia sudah terlanjur dikuasai hawa nafsu, otak dan hatinya tidak bisa terkendali lagi. Istri suami ini sama-sama sudah mati nuraninya, tinggal syahwat nafsunya menggebu-gebu dengan cara curang pun yang penting dapat. Tapi akhirnya cuman cemoohan, hinaan ini hukuman dunia dari perbuatan keji itu. Luar biadab seorang ibu menjerumuskan anaknya ke jurang kehancuran hanya karena ketakutan suaminya tidak punya ijazah asli. Ini awal mulanya karena Megawati mulutmu, Mega, kalau ngomong menyelekit banget, padahal Ibu Mega dan Puan kurang memahami politik. Mereka hanya dimanfaatkan oleh para tikus sebab mereka adalah treh Pak Karno. Seterusnya teman-teman, disampaikan juga di sini, kalau dulu keluarga Jokowi mimpi kejatuhan bulan dan bintang, soalnya hebat banget keluarga jadi pejabat. Semoga tidak kaleng-kaleng lagi dari jabatan wakil kota, langsung ke langit. Dua heran, pusing aja, kok bisa ya dari zaman dulu Presiden Soeharto aja nggak mikirin anak-anaknya jadi presiden dan menteri. Kalau ini pemerintahan yang sangat aneh tapi nyata. Seterusnya teman-teman, disampaikan juga di sini, bagus toh
kalau Jokowi Ma'ruf Amin 3 periode sampai 2029. Prabowo tidak jadi presiden toh karena sudah tua, sehingga tahun 2029 Jokowi turun, Gibran naik jadi presiden. Kan mantap. Kenapa batal 3 periode? Apapun itu Prabowo, Gibran presiden dan wakil presidenku, saya bangga. Jangan asal ngomong, lebih bagus kalau ada bukti, bukan hanya omong-omong, karena hanya bisa ngomong tanpa bukti sama dengan fitnah. Menurut kamu itu keinginan rakyat beda, karena sekian calon yang dipondes pada Pilpres undang sekarang adalah yang terbaik. Sekedar usulannya yang punya konten YouTube ini jangan banyak yang ingin dengan adalah sumber yang kelompok yang nyinyir dan sakit pada bergerak. Mereka nggak mikir apa masih ada Allah yang masih melindungi orang-orang baik. Tentu teman-teman, setelah kita melihat atau mendengarkan bersama penyampaian teman-teman di sini, mereka hanya menyampaikan kekecewaan mereka terhadap politik Pak Jokowi ini atau keluarganya. Kenapa demikian? Karena kita melihat politik keluarga Pak Jokowi ini benar-benar ada yang dinamakan dengan ambisius. Mereka hanya memikirkan keluarganya tanpa memikirkan masyarakat lainnya. Tentu dalam hal ini suatu jadi pemahaman bagi kita semua warga negara Republik Indonesia. Semoga tidak terjadi seperti ini pada masa-masa politik ke depannya. Demikian teman-teman, kalau ada lagi teman-teman yang memberikan komentar, silakanlah cantumkan di dalam komentar di bawah ini agar kita saling bertukar pikir dan saling support. Salam dari kami NKRI harga mati.